Kita akan mendengarkan sambutan oleh Wakil Direktur Penunjang kepada Ibu Dr. Yusi Kusumawardani. Disilahkan. Selamat pagi, Dokter. Silakan. Sabar ya, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini hari yang luar biasa, saya lihat mulai ada aktivitas yang banyak ya. Ini kali kedua WC Johannes menyelenggarakan seminar awam. Kalau yang 2 minggu lalu tentang diabetes, kali ini tentang mioma uteri. Dan sekali lagi selamat untuk teman-teman PKRS, dan yang kedua kepada para peserta sekalian, Anda sekalian menjadi pilihan untuk sasaran webinar kami pada hari ini, karena tetap kami menganggap bahwa semakin banyak masyarakat yang memahami akan pentingnya menjaga kesehatan, ini akan menjadi kemitraan yang paling baik bagi kami di fasilitas kesehatan. Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada sahabat saya, Dr. Ina Mamo, yang berkenan untuk menjadi narasumber, meskipun ini mungkin Dok agak dalam waktu yang sangat pendek ya kita persiapannya. Terima kasih telah berkenan menjadi narasumber di kegiatan ini, mensupport kegiatan PKRS di Rumah Sakit WC Johannes. Semoga seluruh paparan dokter bisa memperkaya kita semua, baik tenaga kesehatan yang juga turut hadir dan juga para masyarakat, sehingga mereka mau terlibat aktif membangun jaringan cantik di dalam pelayanan kesehatan, baik sebagai konsumen maupun sebagai saya berharap masyarakat juga bisa spreading, menyampaikan apa yang mereka dapatkan hari ini kepada sanak saudara, kerabat, teman mereka yang tidak bisa hadir atau bergabung. Tapi saya yakin panitia tetap membuka kesempatan ya untuk para peserta yang mungkin baru join karena banyak hal. Dan atas nama Direksi dan Manajemen, saya mengucapkan propisiat untuk tim PKRS, dan juga terima kasih banyak kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas program ini, sehingga kegiatan PKRS semakin hari semakin bisa memberikan impact yang luar biasa, baik bagi pelayanan internal rumah sakit maupun untuk membangun pemahaman yang luas kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih dan selamat berkegiatan. Semoga materi pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Propisiat sekali lagi dan Tuhan berkati kita semua. Silahkan berkegiatan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih, Dr. Yusi. Hal yang harus kita sadari bahwa masalah-masalah yang terjadi pada organ reproduksi seorang wanita tidak hanya tentang iritasi, keputihan, dan juga infeksi. Faktanya, paling tidak ada satu seumur hidup seorang wanita itu akan mengalami perdarahan abnormal. Nah, bagaimana kita sebagai seorang wanita dapat memahami apakah ini perdarahan normal atau tidak? Untuk itu kita akan kupas tuntas dengan narasumber kita yang sudah hadir pada saat ini, yaitu Ibu Dr. Henriette Irene Mamo, spesialis obstetri dan ginekologi
konsultan veto. Beliau adalah salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang. Kita langsung menyapa akan Dr. Ina. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi, Kak Wati. Selamat pagi, Dr. Yusi. Selamat pagi, sahabat-sahabat semua, juga termasuk peserta apa ya? Ini istilahnya kita apa ya? Webinar. Peserta webinar ya, yang ada yang sudah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Baik, Dr. Henriette Irene Mamo, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan veto, lahir di Banyuwangi, dan beliau pernah menjadi kepala puskesmas di Kabupaten Kupang, tepatnya di Puskesmas Baumata dan Puskesmas Oemasi. Dan beliau menamatkan konsultan veto maternalnya di Denpasar. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari beliau, saya ingin menjelaskan tata tertib pada webinar kali ini. Pemaparan materi diberikan waktu 50 menit tanpa ada interupsi nantinya. Jadi bagi ibu-ibu peserta webinar, kita mengingatkan untuk menggali kesempatan, menggali ilmu dari narasumber kita pada hari ini, dan di akhir nanti ada sesi tanya jawab. Jadi sepanjang pemaparan materi, jika ada pertanyaan, silahkan menulis pada room chat yang tersedia. Untuk itu, kepada Dr. Henriette Irene Mamo, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan veto, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Wati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam sehat. Terima kasih saya diberi kesempatan oleh teman-teman dari PKMRS Rumah Sakit Yohanes untuk membagi ilmu. Tentunya di dalam webinar kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang tujuan utama sebenarnya penyampaian ini adalah untuk membuat meningkatkan kesadaran atau pengetahuan kita, terutama wanita, tentang kesehatan reproduksi kita. Karena sampai saat ini saya sangat percaya bahwa alat kelamin perempuan, ya siapa aja ya yang memeriksakan ada sesuatu yang salah dengan alat kelaminnya, dia tidak akan dengan mudah untuk menceritakannya. Apalagi memeriksakan diri. Tapi saya mau sampaikan di sini untuk membuka wawasan kita semua. Kapan seharusnya kita mencari pertolongan? Pada kondisi apa sebaiknya kita mencari pertolongan? Baik, di sini saya sudah menyiapkan materi webinar dalam bentuk slide. Nanti kita lihat satu persatu dan saya akan membangkitkan bukan membangkitkan ya, share ilmu atau menyampaikan hal-hal yang akan saya harap itu menjadi mudah kita mengerti, dan buat kita sendiri sebagai wanita kita tahu bahwa ada something wrong di tubuh kita. Baik, silakan Kak Rio, mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Ya, pada awalnya saya diminta untuk menjelaskan untuk tentang tumor ya, tentang tumor di jalan lahir seorang perempuan. Bukan di organ reproduksi ya, tetapi kalau kita berbicara tentang tumor itu mungkin akan sangat spesifik dan lebih kecil ruang lingkup kita untuk berpikir. Maka dari itu saya kemarin berpikir apakah lebih baik kalau kita berbicara tentang sesuatu yang nyata dan sampai kapan kenyataan itu akan menjadi sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan kita sebagai perempuan. Yaitu kita mau berbicara tentang perdarahan dari jalan lahir. Seperti tadi MC sampaikan bahwa dalam siklus kehidupan seorang perempuan, setiap bulan kita akan mengalami perdarahan menstruasi. Perdarahan ini sebenarnya ada perdarahan menstruasi ini adalah sesuatu yang normal seharusnya. Nah, bagaimana perdarahan yang normal itu atau perdarahan yang seperti apa yang kita sebut normal?
Ya, perdarahan yang seperti apa? Jadi setiap perempuan ketika dia mulai akil balik sampai pramenopause, dia akan mengalami satu siklus di dalam dirinya yang kita kenal dengan siklus menstruasi. Nah, menstruasi ini adalah sesuatu yang normal. Nah, yang seperti apa dikatakan perdarahan itu normal? Ada jumlahnya, ada batasan harinya. Dari literatur kedokteran dikatakan bahwa menstruasi atau periode menstruasi itu terjadi dalam waktu 2 sampai 7 hari, ya, dari dalam waktu 2 sampai 7 hari dengan jumlah perdarahan itu sekitar 80 cc sampai 120 cc. Nah, seperti apakah perdarahan yang banyak? Nah, kan kita tidak mungkin bisa mengukur. Oh iya, aku punya perdarahan gini, diramas pembalutnya terus bilang, oh iya ada 20 cc. Enggak. Kalau kita perdarahan mengganti pembalut itu karena penuh 5 atau kurang sekali, itu masih dalam batas normal. Tapi kalau kita sudah mengganti pembalut yang biasa kita pakai lebih dari 5 karena penuh dalam sehari, kita sudah harus ada tanda sinyal di dalam diri kita bahwa sesuatu yang salah sudah terjadi dalam diri kita. Atau perdarahan itu terjadi dalam waktu lebih dari 7 hari dalam satu siklus. Atau jarak antara satu menstruasi ke menstruasi berikutnya sangat pendek. Misalnya, atau sangat jauh. Misalnya, perdarahan itu terjadi siklus dari satu periode ke periode berikutnya untuk menstruasi normalnya adalah antara 21 sampai 35 hari. Kalau dia terjadi, aku baru menstruasi, ini saya baru dapat nih tanggal 3. Ternyata tanggal 10 berhenti, tanggal 3 saya dapat siklus menstruasi yang pendek, misalnya 5 hari saya berhenti. Tiba-tiba tanggal 12 misalnya saya sudah haid lagi. Artinya jarak antara satu menstruasi dan menstruasi berikutnya terlalu singkat. Jaraknya bukan dari masa berakhirnya ya. Tadi saya sudah bilang bahwa lamanya menstruasi itu adalah antara 2 sampai 7 hari. Nah, yang dihitung dari satu siklusnya itu adalah dari hari pertama ke hari pertama berikutnya. Ya, dari hari pertama ke hari pertama berikutnya. Siklusnya itu adalah normalnya 21 sampai 35 hari. Nah, ini sekedar pengantar tentang suatu perdarahan fisiologis yang selalu terjadi pada setiap wanita pada saat dia memasuki awal dewasanya sampai memasuki masa menopausnya. Nah, sekarang slide Pak Rio. Baik ya, sekarang kita lihat bahwa jadi tadi saya sudah jelaskan ya, itu yang disebut dengan perdarahan jalan lahir adalah bila terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi. Ingat ya, atau yang tidak sesuai dengan menstruasi normal. Kita baru sebut perdarahan jalan lahir. Kalau misalnya dia menstruasi yang tadi saya sebut 2 sampai 7 hari itu kita tidak sebut perdarahan yang patologis. Itu adalah sesuatu yang normal. Sekarang kita akan berbicara perdarahan dari jalan lahir yang kita sebut dengan perdarahan patologis. Nah, di dalam dunia kedokteran sendiri kita bagi menjadi 2 hal. Ya, bahwa perdarahan jalan lahir ini bisa terjadi pada kasus kebidanan ataupun kasus kandungan. Untuk membuka wawasan kita, ada kasus kebidanan, ada kasus kandungan. Kalau kita berbicara tentang slide kakak, kalau kita berbicara tentang kebidanan itu dikaitkan dengan kehamilan dan pasca salin sampai 42 hari pasca salin. Itu kita berbicara tentang kebidanan. Artinya bahwa perempuan itu terkait dengan kehamilan dan nifas. Ya, kalau ada perdarahan jalan lahir yang terjadi pada ibu hamil, ya, dan saya ingatkan kembali bahwa perdarahan itu tidak boleh terjadi pada ibu hamil. Ya, berhentinya siklus menstruasi, ya, berhentinya siklus menstruasi secara normal itu terjadi karena kehamilan dan menopause. Nah, kalau misalnya ada perdarahan pada kehamilan, ada perdarahan pada masa menopause, itu kita katakan bahwa telah terjadi sesuatu yang salah pada wanita ini. Jadi kalau ada perdarahan, kita sebagai perempuan atau kita punya anak perempuan, kita punya saudara perempuan atau ibu kita, dan terjadi perdarahan pada saat dia hamil, kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan ibu hamil ini. Ini dimasukkan dalam kondisi yang saya bilang tadi dalam keadaan kasus kebidanan. Jadi
untuk ini biar membuka wawasan kita atau pikiran kita menjadi secara terstruktur ya, bahwa kita punya kebidanan, kita punya kandungan. Kalau kebidanan dikaitkan dengan kehamilan sampai masa nifas, kandungan segala sesuatu yang terjadi pada perempuan, karena pada perempuan itu memiliki organ-organ reproduksi atau organ-organ kandungan ya. Jadi sudah ya, saya sudah menggiring pola pikir kita ya. Jadi kalau kita masuk misalnya pada kasus kebidanan, nah kita membagi itu menjadi kehamilan itu. Pada kehamilan itu perdarahan itu bisa terjadi pada awal kehamilan, perdarahan itu bisa terjadi pada fase sebelum persalinan, atau perdarahan terjadi pada saat pasca persalinan. Ya, jadi kalau ada wanita muda atau bukan wanita, ada ibu hamil dengan perdarahan, ini sesuatu. Ya, jadi buat kita semua hamil tidak boleh ada perdarahan. Apa penyebabnya? Kalau sudah kita tahu bahwa wanita hamil tidak boleh ada perdarahan, maka bila ada perdarahan kita sudah harus mencari pertolongan. Oke, slide Kak Rio. Ya, jadi kalau kita lihat back dulu, back slide. Slide sebelumnya, ya. Jadi sudah next satu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ada perdarahan pada kehamilan ya, ada kehamilan itu mungkin kita semua pernah tahu. Oh, ini hamil 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Teman-teman mau hafal pun, ibu-ibu mau hafal pun boleh. Tapi tidak mau hafal pun tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kalau ada perdarahan pada masa hamil, itu adalah sesuatu yang salah. Ya, itu adalah sesuatu yang salah, itu adalah sesuatu yang menyimpang, dan saya harap kita sendiri sebagai perempuan atau sebagai ibu kalau mendapatkan kondisi perdarahan pada saat hamil, maka kita sudah harus mencari pertolongan agar kita tahu kenapa dia berdarah. Pada umumnya pada kehamilan muda, sedikit saya membuka wawasan, ada itu karena keguguran misalnya, kehamilan di luar kandungan misalnya, atau orang biasa bilang mola atau hamil anggur misalnya ya, itu bisa terjadi. Tetapi buat kita semua di forum ini, saya tidak berharap bahwa saya bisa datang ke dokter dan bilang gini, Dokter Ina, aku abortus. Tidak harus demikian. Yang paling penting adalah ketika berhadapan dengan kami, teman-teman itu datang dengan membawa sebuah keluhan bahwa, Dok, saya hamil, tapi saya kok berdarah. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, karena kalau kita terlambat melakukan pertolongan atau penegakan diagnosa pada kasus-kasus seperti ini, mungkin saja kita akan kehilangan bayi kita, mungkin saja kita akan kehilangan nyawa kita. Ya, jadi perdarahan yang terjadi pada kehamilan adalah satu tanda bahaya yang harus segera kita cari. Baik, itu untuk kehamilan muda misalnya. Untuk kehamilan lanjut misalnya, slide lanjut Kak Rio. Ada yang kita sebut dengan kadang-kadang bilang, saya tahu banyak wanita yang mengatakan, banyak ibu mengatakan, iya Dok, kemarin aku operasi katanya placenta previa. Nah, teman-teman juga saya tidak berharap bahwa teman-teman harus hafal. Cukup bilang, hari-hari saya tutup jalan lahir. Atau ada lagi kita kenal dengan solusia plasenta, dikatakan, oh iya hari-hari saya terlepas sebelum waktunya. Ya, ini kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada ibu dalam masa kehamilan. Atau misalnya pada slide Rio, misalnya pada pasca persalinan atau setelah melahirkan, terjadi misalnya karena perlukaan jalan lahir atau kontraksi rahimnya tidak bagus ya, ternyata terjadi perdarahan. Nah, pada perdarahan yang seperti apa ya? Jadi ada, kalau batasan kedokterannya ada, dia bilang sekitar 500 cc atau lebih. Tetapi tidak harus seperti itu pun, bahwa patokannya 500, begitu teman-teman berhadapan dengan, atau pada saat jaga di rumah sakit misalnya, setelah itu semua bagus, kakak bidan kita atau dokternya udah mengatakan ini baik-baik aja, ternyata kita ditungguin oleh keluarga kita, misalnya yang perempuan, atau kita sedang menunggui keluarga kita yang baru melahirkan, dan kita melihat darah yang banyak, tidak harus itu 500 cc atau tidak ya, aku harus ukur dulu ya baru melapor, tidak perlu. Begitu teman-teman melihat ada perdarahan yang banyak, berarti ini adalah sesuatu yang salah, itu bisa diinformasikan kepada petugas medis kalau perdarahan itu terjadi bukan pada saat kontrol. Karena pada saat kita pasca persalinan di rumah sakit itu punya jadwal-jadwal tertentu melakukan monitoring atau evaluasi, misalnya setiap 15 menit, setiap 30 menit. Nah, kalau itu sudah disadari sebelum waktunya, silakan dilaporkan. Jadi ini adalah kasus-kasus perdarahan yang dikaitkan dengan kehamilan atau kebidanan ya. Jadi bisa terjadi pada masa hamil, bisa terjadi pada masa persalinan.
Nah, kalau ada sesuatu yang salah ini, maka harus kita melakukan mencari pertolongan untuk mengetahui ada apa sih sebenarnya dengan ibu atau wanita ini, supaya kita hentikan proses yang sedang berlangsung untuk mencegah terjadinya kematian ibu. Ya, baik, slide. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kasus yang dikaitkan dengan kebidanan ya. Jadi untuk jelasnya, ada apa sebenarnya sama kita atau ada apa sebenarnya sama ibu ini, harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kepada siapa? Boleh, mau ke dokter umumnya boleh, mau dokter obgynnya boleh. Nanti ketika kita mengeluhkan ada perdarahan, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apa sih sebenarnya sakitnya atau apa kelainannya untuk ditangani dengan benar agar bisa mencegah terjadinya kematian ibu. Untuk informasi kita semua bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi dan salah satu penyebabnya adalah perdarahan. Jadi kalau perdarahan untuk kasus ibu ya, saya tadi berbicara tentang ibu. Kapan seorang perempuan itu dikatakan ibu? Yaitu pada saat dia hamil sampai 42 hari masa pasca persalinannya. Kalau dia, ini saya berbicara tentang istilah kedokteran ya, untuk kita semua tahu bahwa tidak semua perempuan adalah ibu, tapi semua ibu pasti perempuan. Artinya bahwa ada kondisi-kondisi yang tertentu tidak bisa dialami kalau perempuan itu bukan ibu. Nah, kapan seorang perempuan dikatakan ibu dalam dunia kedokteran kandungan dan di dalam dunia kedokteran disebut ibu bila wanita itu hamil dan 42 hari pasca melahirkan. Ya, jadi kalau dia hamil di dalam tubuhnya ada hasil konsepsi dan 42 hari dia pasca melahirkan, dia perempuan itu disebut ibu. Bisakah ibu ini mengalami penyakit atau kondisi-kondisi tertentu yang tidak berkaitan dengan ibunya? Bisa. Ya, tetapi perempuan kalau dia tidak ibu, dia tidak mungkin keguguran, dia tidak mungkin mengalami kehamilan di luar kehamilan ektopik, dia tidak mungkin mengalami perdarahan pasca persalinan kalau perempuan itu bukan ibu. Ya, ini saya membagi wawasan supaya kita sadar saja di dalam keseharian kita ya. Kalau kita hamil, kita disebut ibu. Nah, saya tidak berbicara tentang dunia umumnya ya. Misalnya saya seperti ini di luar dipanggil ibu dengan menggandeng nama suami saya. Kebetulan suami saya nama Tejo, dibilangin Ibu Tejo. Walaupun saya tidak hamil disebut Ibu Tejo. Ini tidak kita berbicara di dalam kaitannya dengan ilmu kebidanan dan kandungan. Ya, saya rasa cukup jelas ya apa yang saya sampaikan. Baik, kita tinggalkan tadi tentang perdarahan yang terjadi di bidang kebidanan atau yang terjadi pada ibu. Kita berbicara untuk wanita pada umumnya. Nah, ini adalah kita sebut dengan di bidang kandungan. Wanita pada umumnya ya, dia bisa mengalami perdarahan. Nah, perdarahan yang seperti apa atau disebut perdarahan yang abnormal yang tadi saya sudah kasih pengantar bahwa setiap perempuan ketika dia masuk masa akilnya sampai dengan premenopause atau sebelum menopause, dia akan mengalami satu siklus perdarahan normal setiap bulannya. Tadi saya sudah sebut ya, yang kita sebut dengan siklus menstruasi, lamanya antara 2 sampai 7 hari dengan jaraknya antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau perdarahan itu terjadi di lebih dari 7 hari, perdarahan itu terjadi dengan periode atau jarak yang sangat pendek, ya, atau perdarahan itu dalam 1 hari lebih dari yang saya sebutkan tadi 80 cc, ya, dengan mengganti tidak bisa ukur misalnya dengan mengganti pembalut lebih dari 5 dalam sehari, kita sebagai perempuan harus sadar bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Nah, ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Apakah yang salah itu? Ya, saya tidak bilang bahwa teman-teman itu harus datang bilang, aku tahu, Dokter Ina, aku miom. Nah, enggak harus begitu. Dokter Ina, aku ada kanker serviks. Enggak harus begitu. Tetapi yang teman membuat saya berharap kita semua mungkin ya dari sekian banyak yang ikut webinar hari ini bisa menjadi corong kami. Ya, kami dari PKMRS Rumah Sakit Yohanes berharap dengan ilmu yang saya sampaikan ini minimal satu mendengar di dalam rumah tangganya ada 5 perempuan bisa disalurkan atau ditularkan kepada 5 perempuan ini sampai wanita menopause sekalipun. Seperti saya bilang tadi bahwa
menstruasi atau perdarahan normal itu terjadi pada saat dia masuk pubertas, akil itu, sampai dia premenopause. Jadi jika di dalam rumah kita ada oma kita, ada orang tua kita yang sudah mengalami menopause, tiba-tiba celana dalamnya merah darah, ini kita mengatakan bahwa ada yang salah dengan orang tua kita. Kapan perempuan itu dikatakan menopause? Tadi saya bilang kita perempuan boleh tidak berdarah pada saat kita hamil dan pada saat menopause. Dikatakan perempuan itu mengalami menopause bila dia tidak berdarah lagi dalam 12 bulan berturut-turut. Paham ya? Dalam 12 bulan berturut-turut. Kalau misalnya 3 bulan dia tidak haid, terus bulan keempat dia haid, apakah dia sudah dikatakan menopause? Belum. Dia baru dikatakan menopause bila 12 bulan berturut-turut dia tidak haid, kita sebut bahwa wanita ini sudah mengalami menopause. Nah, kalau sudah 12 bulan berturut-turut wanita ini tidak haid, pada bulan 15, pada bulan ke-20, kok tiba-tiba dia berdarah? Artinya ada sesuatu pada oma ini, ya. Jadi saya membuka wawasan ya. Tadi saya menggiring bagaimana cara berpikir kita. Ya, jadi maksud saya cari cara berpikir supaya praktis saja. Hamil gampang. Setiap perempuan ada perdarahannya 1 kali sebulan. Ingatnya waktunya 2-7 hari. Jarak antara satu mens ke mens berikutnya 21-35 hari. Jadi kalau kita ada perdarahan di luar waktu yang saya bilang tadi, ada sesuatu yang salah dengan kita. Atau ternyata jumlah darahnya lebih banyak. Misalnya saya bilang ganti pembalut 5 atau kurang karena banyak, karena penuh, bukan karena jijik. Biasa kan kita perempuan, lagi haid begitu pipis kita ganti pembalut, itu tidak dihitung. Tapi yang kita hitung adalah ganti pembalut karena penuh. Nah, nanti ada yang bilang lagi, bagaimana dok kalau aku pakai pembalut yang night itu, yang relax night, yang punya Laurier itu, yang panjang-panjang. Ya, pokoknya kalau sudah lebih dari 5 itu sudah something ya. Oke, karena kita tidak bisa mengambil darah menstruasi itu untuk diukur. Yang berikutnya. Tadi saya resume sedikit tadi ya, biar menggiring pola pikir kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang perempuan, tadi kita sudah berbicara tentang ibu. Teman-teman, saya tidak minta untuk menghafal, aku abortus dok, aku hamil ektopik dok, aku plasenta previa, tidak perlu. Begitu ada wanita hamil berdarah, sudah ada sinyal di dalam diri kita atau sudah ada sinyal di dalam diri kita untuk sadar, oh ya aku ada sesuatu yang salah, atau keluarga kita ada sesuatu yang salah, dan kita membawa wanita ini ke dokter untuk diperiksa. Apakah yang salah dari ibu kita tadi? Ya, ibu sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang kita masuk lagi perdarahan yang terjadi pada perempuan. Tadi kita bicara ibu, sekarang kita bicara perempuan. Nah, perdarahan pada perempuan hanya boleh bila tadi menstruasi yang saya sudah sebutkan. Nah, biar kita tahu, memang kalau sudah ada perdarahan di luar siklus itu, udah kita harus kembali langsung ke dokternya. Ada apa yang salah dengan saya dok? Ini saya baru menstruasi minggu lalu, baru berhenti 3 hari, kok saya sudah menstruasi lagi atau perdarahan lagi? Nanti akan dicari. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya bisa terjadi secara struktur dari organ itu, organ kelamin atau organ reproduksi kita. Jadi organ reproduksi kita terlibat, perempuan itu memiliki organ reproduksi apa saja yang terlibat di situ. Mulai dari vaginanya, mulai dari mulut rahimnya, sampai kepada indung telurnya, itu termasuk dalam organ reproduksi. Ya, jadi kalau kita sebut struktur, berarti yang salah adalah dengan bendanya. Dengan bendanya. Jadi apakah ada sesuatu di vaginanya, apa ada sesuatu di mulut rahimnya, apa ada sesuatu di badan rahimnya. Itu bendanya, itu yang kita sebut dengan kelainan secara struktur. Atau ternyata dia berdarah tetapi tidak terkait langsung dengan organ-organ reproduksi kita tadi, tidak terkait langsung dengan rahimnya, tidak terkait langsung dengan vaginanya, tidak terkait langsung dengan mulut rahimnya. Jadi kalau secara struktur, apa sih yang bisa menyebabkan perdarahan itu di luar siklus menstruasi tadi? Ada yang kita kenal dengan polip, ada adenomiosis, ada yang kita kenal dengan leomioma atau yang disebut dengan miom, atau ini terjadi karena keganasan atau kanker. Ya, jadi ada kanker di benda kita, maka kita mengalami perdarahan di luar siklus menstruasi. Atau
teman-teman nih diperiksa, mulut rahimnya cantik sekali, bagus, rahimnya juga bagus banget, semua lapisan-lapisan rahimnya baik, dilakukan evaluasi, ternyata dia masih tetap berdarah. Apakah yang salah? Mungkin dia mengalami koagulopati atau kelainan faktor pembekuan, atau dia mengalami kelainan dari indung telurnya, ovulasinya tidak sesuai yang kita harapkan, atau mungkin saja dia terjadi karena pemberian obat-obatan dan sebagainya, ya, atau dapat karena minum obat secara rutin, ya. Baik, slide kakak, Karyo slide, slide. Ya, jadi seperti ini tadi ya. Jadi teman-teman sudah saya bilang secara struktur mungkin ada polip, ada adenomiosis, ada miom, ada keganasan ya. Ini tidak perlu hafal. Apa sih itu polip? Tidak perlu hafal. Ya, apa sih adenomiosis? Tidak perlu hafal. Tidak perlu ingat juga, tidak perlu penuhi otak kita. Sebagai perempuan tidak perlu, karena kita sebagai perempuan yang tidak bekerja di bidang medis ya punya banyak hal. Jadi memori kita tidak usah, oh aku polip itu adalah pembelahan epidural. Tidak usah hafal itu. Ya, tidak usah hafal itu, ya. Adenomiosis adalah, tidak usah hafal itu. Yang penting teman-teman ingat bahwa kalau aku berdarah di luar siklus menstruasi ada sesuatu dengan diriku dan aku harus mencari pertolongan. Di sini ya saya tulis saja untuk menambah wawasan, tetapi saya tidak minta untuk dihafal. Baik, slide kakak. Slide kakak. Ya, atau misalnya KDI, keadaan non struktur, kelainan faktor pembekuan ya, bisa karena tadi ada disfungsi ovulasi dan sebagainya, juga ini tidak perlu dihafal. Slide. Ya, slide kakak. Ya, baik. Jadi dari informasi-informasi tadi yang sudah saya bilang ya, ketika kita mengalami perdarahan, nanti kita akan ditanya bagaimana siklus menstruasi kita, bagaimana dengan riwayat seksual, hubungan seksual kita, apakah kita mempunyai gejala sistemik lain atau gejala-gejala lain, misalnya yang tadi dikaitkan dengan faktor non struktur, mungkinkah kita itu obesitas atau kelebihan berat badan itu dikaitkan dengan kelainan dari ovulasi ya, bagaimana apakah ada tanda-tanda anemia, itu akan muncul di dalam keluhan-keluhan kita yang akan disampaikan ke dokter kita. Baik, lanjut slide. Nah, dari jadi bagaimana cara ya? Jadi untuk bahasa awam ya, jadi ketika teman-teman datang kepada seorang dokter menyampaikan keluhan, akan ditanya. Jadi ketika teman-teman ditanya informasi tentang kesehatan, baik tentang kesehatan diri ataupun kesehatan keluarga, harapan saya jangan ada yang disembunyikan. Karena kalau teman-teman tidak menyampaikan informasi tentang diri ataupun keluarga dengan tepat, maka akan sulit bagi kami petugas medis untuk menentukan ada pada kondisi seperti apa kita yang tadi datang, perempuan atau ibu itu. Jadi kita akan menggali pertanyaan-pertanyaan tertentu, anamnesa atau wawancara. Kita akan mewawancara apa sebenarnya yang dikeluhkan, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya, atau bagaimana kondisi keluarga dekat atau satu rumpun dengan diri kita ya. Setelah kita melakukan wawancara atau kita mengumpulkan data dari informasi-informasi, maka kami sebagai petugas medis akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan apa? Kita tetap harus memeriksa sama seperti dokter pada umumnya, walaupun kami dokter kandungan biasanya terfokus ke kandungan kita terlewatkan, tetapi tidak boleh. Jadi akan dilakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai kaki. Kalau ada perdarahan, kita lihat apakah ini perdarahan sudah sampai menyebabkan ibu ini kekurangan darah atau tidak. Nah, kalau sudah sampai menyebabkan kekurangan darah, kita tinggal berasumsi bahwa kita lihat, oh ini dia tampak pucat. Apakah perdarahan yang terjadi saat itu serta-merta terlalu banyak, atau dia sudah mengalami perdarahan dalam waktu yang lama. Bisa saja dia pucat karena perdarahan ini sudah terjadi lama dan ibu ini masih tidak sadar untuk mencari pertolongan, atau perdarahan itu sekali waktu itu tetapi jumlahnya banyak. Nah, pemeriksaan itu mulai akan dilihat dari kepala sampai kaki, dan terkhusus akan dilakukan pemeriksaan yang dikaitkan dengan kandungan kita, yaitu mulai dari palpasi atau meraba-raba perut ibu. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah melihat
vagina perempuan itu atau jalan lahir ibu, dan kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat untuk meneropong atau keker. Kita masukkan alat yang kita sebut dengan spekulum atau semacam ada menggunakan besi untuk melihat ya dari vagina kita untuk melihat di dalam jalan lahir kita, atau dilanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan 2 jari untuk meraba-raba dan merasakan. Ya, nah inilah yang biasanya menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh kita sebagai perempuan. Ya, dan paling enak kami dokter Objin, kami dipertontonkan atau diizinkan untuk melihat jalan lahir seorang perempuan, tetapi perempuan itu selalu mengatakan, maaf ya dokter ya. Nah ini saya suka rasa tergelitik hati saya. Harusnya kan saya yang minta maaf karena melihat jalan lahir ibu, tetapi ibu ini ketika memberikan izin kepada saya untuk melihat jalan lahirnya, beliau selalu berkata, maaf ya dokter ya. Nah kalau maaf ya dokternya, itu saya juga rasa tidak enak, harusnya saya yang minta maaf ya, tetapi itulah kita orang Indonesia. Maaf ya dokter ya. Setelah itu, setelah beliau minta maaf ya, kita akan melanjutkan pemeriksaan yang tadi saya bilang. Jadi kita harus sadar ya, kita sebagai perempuan ketika kita mengalami sesuatu yang salah, saya masih terbatas tentang perdarahan pada jalan lahir. Ketika itu dialami atau kita mengantar keluarga kita, saya harapkan kita memberitahu, jangan takut bahwa itu adalah rangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan oleh kami untuk menentukan apakah ada yang salah. Ya, apakah ada yang salah dengan perempuan ini? Ya, nanti akan dilihat. Oh, untuk mencari yang mana? Kita back lagi ke slide saya sebelumnya tadi bahwa ada kelainan yang perdarahan itu terjadi karena memang ada yang salah dengan organ reproduksi kita. Ya, dengan melakukan pemeriksaan fisik, mulai dari pegang di perutnya, mulai pegang ke alat kelaminnya, mulai diteropong atau dilihat alat kelaminnya, ataupun dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari. Dari situ apa yang bisa dicari? Yaitu melihat atau menentukan apakah ada kelainan secara struktur atau tidak. Tadi kan saya sudah bilang ya, ada secara struktur, ada secara non-struktur. Kalau secara struktur, kita bisa memeriksanya dengan memegang secara langsung atau melihat secara langsung, dan bisa satu lagi ditegakkan dengan pemeriksaan USG. Jadi tidak salah kalau seorang perempuan mengatakan, ada saya punya pasien yang sudah lama gitu, 1-2 tahun dia datang. Saya pikir, loh ada isi lagi. Enggak dok, saya kangen dokter. Nah kangen dokter itu 1-2 tahun, kangen dokter itu implikasi adalah meminta saya untuk melihat organ reproduksinya dengan lakukan USG atau melakukan pemeriksaan dalam. Karena apa? Kita sebagai perempuan, apalagi kalau kebetulan kita diberkati dengan perut yang sedikit lebih tebal dengan yang lain, ya, dengan timbunan lemak sedikit lebih tebal, maka akan sulit bagi kita untuk menentukan apakah ada sesuatu yang salah di perut kita. Dan saya harapkan kita juga harus menyadari yang paling gampang pada saat kita menentukan ada sesuatu yang salah di perut kita adalah ketika kita tidur, lemak kita dalam rileks. Tidak salah juga kalau sehari-hari kita mulai pegang-pegang perut kita. Kalau kita mulai merasa sesuatu yang keras atau sesuatu yang membesar, berarti itu ada sesuatu. Karena apa? Secara normal, rahim seorang perempuan dia ada terlindungi di balik tulang kemaluan. Artinya apa? Tidak bisa terpegang. Jadi kalau teman-teman pegang di bawah, di perut bawah, kok ada sesuatu yang besar ya, saya sentuh kok dia tambah hari tambah besar, berarti itu ada yang salah. Maka teman-teman diharapkan untuk mencari dokternya untuk melihat adakah sesuatu yang salah dengan struktur organ reproduksi saya. Bagaimana cara menemukannya? Bisa dengan USG, bisa dengan lakukan pemeriksaan sampai kepada pemeriksaan dalam. Ya, ini yang kita lihat. Saya bilang tadi ya, ada massa di pelvis dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, pemeriksaan penunjang lainnya apa? Jadi pada prinsipnya seorang dokter ketika dia mau menegakkan diagnosa, ya, saya kembali ya, saya back dulu biar ingat ya. Ini karena sebenarnya materinya saya juga mencoba membuat dia menjadi sesuatu yang sangat simpel. Jadi kalau seorang wanita itu menjadi ibu, dia tidak boleh berdarah. Ya, kalau dia berdarah berarti ada sesuatu.
Atau pada saat dia masa persalinan ada perdarahan yang banyak, tapi kalau masa persalinan tidak usah khawatir karena ibu ini berada di tangan dokternya atau petugas medisnya. Kalau ada sesuatu yang salah akan dikenal dengan cepat. Tetapi kalau dia belum masuk pada masa persalinan, itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi warning buat kita. Kalau dia masih hamil, tiba-tiba ada perdarahan, kita harus mencari pertolongan. Misalnya begini, dok ini kan 7 bulan, kalau dia ada perdarahan, apakah ada sesuatu yang salah? Bisa karena tadi yang saya bilang, apakah ari-ari lepas sebelum waktunya, apakah ari-arinya tutup pintu lahirnya, atau ibu ini mulai mendapatkan tanda awal dari proses persalinannya. Kalau pada 7 bulan, dia tidak boleh lahir. Normalnya dia harus lahir 9 bulan. Ya, kalau dia lahir di bawah 9 bulan, berarti ada yang salah dengan ibu ini, ya. Itu dikaitkan dengan ibu. Kalau dikaitkan dengan perempuan, ya, dikait dengan perempuan, kalau ada perdarahan, bagaimana tandanya bahwa perdarahan ini tidak benar atau tidak sesuai? Kalau dia tidak sesuai dengan siklus menstruasi yang sudah saya jelaskan tadi, menstruasi, jumlah darahnya, periodnya berapa lama, jaraknya seperti apa. Kalau teman-teman dapat ada perdarahan seperti itu, maka itu adalah sesuatu yang salah. Nah, sesuatu yang salah kita harus cari tahu bagaimana caranya. Begitu ada tanda perdarahan di luar siklus menstruasi, saya harapkan teman-teman mencari pertolongan ke dokter kandungan ataupun dokter umum, tidak masalah. Pemeriksaan awal bisa dilakukan oleh teman psikolog dokter umum. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan di mananya yang salah. Apakah ini dikaitkan dengan seluruh organ reproduksinya, atau apakah ini dikaitkan dengan memang dia punya kelainan. Nah, dalam pemeriksaan itu kami ketika berhubungan datang, kami akan melakukan interview, kami akan melakukan wawancara seperti saya bilang tadi, jangan ditutupi. Bila perlu, kalau dokternya lupa menanyakan, kita boleh memberi informasi bahwa ada sesuatu, dok saya punya pengalaman ini, dok keluarga saya seperti ini, dok orang tua saya seperti ini, itu boleh diinformasikan kepada dokternya. Setelah mengumpulkan data dengan wawancara atau interview, kita akan sampai kepada pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada 2. Pemeriksaan yang langsung dilakukan kepada ibu itu oleh dokter dengan memeriksa alat-alat reproduksinya tadi, dan pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini adalah pemeriksaan lain yang diminta oleh dokternya untuk membantu dokternya menegakkan diagnosa yang pasti. Misalnya, saya melihat ini saya ketika lakukan teropong atau melihat jalan lahirnya ibu, saya lihat kok mulut rahimnya berdarah-darah ya. Ini apakah ada dikaitkan dengan keganasan atau kanker mulut rahim apa tidak? Nanti akan saya ambil itu, saya periksa ke laboratorium, iya ternyata benar ada sel kanker di situ. Atau tadi yang saya bilang, secara struktur saya sudah periksa, tetapi kok dia tidak ada tidak apa-apa ya? Mungkinkah dikaitkan dengan hormonnya dan sebagainya. Maka di dalam menegakkan sebuah diagnosa, dokter itu membutuhkan pemeriksaan secara langsung pada fisik pasien atau melakukan pemeriksaan penunjang, atau seperti yang tadi saya bilang, dia mengalami perdarahan. Nah, perdarahan ini secara klinis atau saya lihat kan kita suka lihat ya, seringnya kita semua, bukan hanya bidang kedokteran, semua orang pun kalau bilang dia pucat, nanti dilihat di matanya, di konjungtivanya, di bagian bawah kelopak mata, dilihat di situ, iya memang dia pucat. Nah, untuk memastikan itu kita butuh pemeriksaan lab untuk mengetahui berapa sih kadar darah yang masih ada di dalam tubuh ibu tersebut, ya. Baik, slide. Penanganannya macam-macam, ya. Penanganannya itu adalah sesuai dengan diagnosanya. Kalau tadi perdarahan yang dikaitkan dengan kebidanan, misalnya ternyata dia ini keguguran atau abortus, penanganannya apa? Ya dikuratase. Ini kehamilan ektopik, ternyata dia hamil di luar kandungan. Ektopik itu sesuatu yang berada tidak pada tempatnya. Apa yang dilakukan? Dia harus dioperasi untuk mengambil kehamilan yang tidak pada tempatnya. Kalau ini misalnya dikaitkan dengan perdarahan pada perempuan, ini ternyata ada sesuatu yang salah pada strukturnya. Misalnya ada polip, ya diambil polipnya. Misalnya ada miom, diambil miomnya. Kalau memungkinkan miomnya saja yang diambil, tetapi ternyata miomnya sangat besar. Atau kalau perempuan ini ternyata mengalami miom dan dia belum punya anak, artinya dia membutuhkan kandungan. Yang diambil hanya miomnya. Tetapi pada miom-miom tertentu yang sangat besar, itu juga ada kekhawatiran kalau misalnya pengambilan miom saja terjadi perdarahan, maka rahimnya juga harus diambil.
Nah, atau misalnya dia mengalami keganasan. Nah, keganasan ini yang memang agak rumit karena kita harus menentukan dia berada di stadium mana dari keganasan ini. Kalau pada kanker mulut rahim ya pada stadium 2 atau kurang itu masih bisa kita ambil, harapan kita dia terbebas. Tapi kalau dia sudah stadium 2B dan seterusnya, ini sudah agak sulit untuk pengangkatan rahim. Biasanya nanti akan dilakukan kemo ataupun dilakukan penyinaran ya. Atau ternyata dia secara kelainan sistemik, misalnya pada dirinya ada satu kelainan, misalnya pembekuan darahnya yang salah, itu diperbaiki pembekuan darahnya. Nanti kita bekerja sama dengan dokter penyakit dalam. Kebetulan kita sudah di Rumah Sakit Yohanes ini, saya promosi sedikit ya, bahwa kita sudah punya dokter spesialis konsultan hematologi ya. Jadi kalau berkaitan dengan kelainan-kelainan darah, kami sudah punya dokternya yang bisa membackup kami untuk kasus-kasus yang seperti ini. Atau misalnya ternyata ini terjadinya karena obat. Sebenarnya dia tidak begini, tetapi dia minum obat dalam jumlah yang lama, hormon yang terlalu banyak, malah terjadi perdarahan becak, maka akan dihentikan obatnya. Ya, baik, saya rasa pas ya waktunya ya. Slide. Ya, saya rasa cukup ya materinya ya. Apa kelebihan waktu saya khawatir ya. Ya, saya rasa itu ya. Jadi kalau saya rasa perdarahan adalah sesuatu yang normal jika terjadi satu kali dalam 1 bulan dengan lama waktu antara 2 sampai 7 hari dengan jarak antara 1 mens dan mens berikutnya adalah 21 sampai 35 hari. Itu adalah sesuatu yang normal yang terjadi pada perempuan. Ya, kalau perdarahan itu terjadi pada ibu, itu sesuatu yang salah. Atau kalau perdarahan itu terjadi pada wanita menopause. Perempuan yang sudah menopause tidak boleh menstruasi. Batasan kapan tidak boleh ada perdarahan. Batasan kapan disebut perempuan itu menopause kalau dia mengalami tidak haid lagi 12 bulan berturut-turut. Nah, ini kalau ada sesuatu yang seperti ini diharapkan mencari pertolongan, ya. Kalau misalnya dia ada perdarahan pada perempuan juga diharapkan mencari pertolongan. Kalau dia sudah melewati siklus menstruasi atau jumlahnya tidak sesuai. Baik, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Baik, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Dr. Ina. Luar biasa sekali pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Namun sebelumnya saya mungkin mewakili dari teman-teman peserta yang ada satu nih Dok pertanyaan yang muncul. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga organ reproduksi kita para wanita supaya tetap terjaga sehat gitu Dok? Silakan Dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagaimana tetap sehat. Kalau ini dikaitkan dengan kasus-kasus ginekologi atau kandungan, ya, untuk dia tetap sehat ini agak sulit saya menjawabnya. Karena apa? Kalau misalnya dia itu dikaitkan dengan tumor atau miom, ya, tidak ada yang bilang kita cari penyebabnya. Kita cari. Kalau misalnya dikaitkan dengan miom, itu kita cari penyebabnya. Miom dikatakan itu adalah menurun di bawah dalam rumpun keluarga dan dia dicetuskan untuk menjadi besar bisa dengan pola makan kita yang tidak baik, jadi dia bertambah membesar. Dan bagaimana mencegahnya untuk tidak jadi miom? Tidak ada yang kita lakukan. Kalau sudah ada, itu dia ada di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya adalah mengenal lebih awal. Kita tahu lebih dini bahwa ada tumor yang tumbuh di situ karena dia sudah membawa. Jadi ada beberapa tadi yang saya bilang dari anamnesa diharapkan atau dari wawancara ketika teman-teman menginformasikan kepada dokter, jangan lupa informasikan juga bahwa keluarga saya ada sakit begini, orang tua saya ada sakit begini, karena ada yang memang dia bawa di dalam gennya. Ada yang dia bawa memang dibawa di dalam dirinya. Kenapa? Ya karena aku terlahir dari orang tua yang demikian.
Ya, jadi kalau sudah terlahir kan saya tidak bisa bilang bahwa oh saya tidak mau terlahir dari mama yang demikian. Tetapi kalau sudah ada penyimpangan itu, ya kalau kita sudah tahu penyimpangan itu, kita berharap bahwa dia tidak muncul sebagai keluhan atau dia tidak semakin membesar dengan cara ya makanan sehat misalnya, ya menjauhi produk-produk yang tidak yang berbahan pengawet misalnya. Ya, jadi kalau dikaitkan, nah kalau misalnya dikaitkan dengan kanker misalnya, kalau kanker pun demikian. Satu-satunya kanker, ya, satu-satunya kanker yang saat ini ya dikaitkan dengan kanker perempuan ya. Saya tidak berbicara dengan kanker seluruh tubuh, saya berbicara dengan kanker yang berhubungan dengan alat reproduksi. Salah satunya kanker yang sampai saat ini dikatakan dari penelitian bahwa itu disebabkan oleh infeksi virus adalah kanker mulut rahim. Ya, kanker mulut rahim dikatakan 99, sekian persen disebabkan oleh virus human papilloma virus. Dari mana virus ini bisa masuk ke alat kelamin kita dari hubungan seksual. Ya, hanya sekian 1% dikatakan bahwa oh memang dia punya bakat dan itu, tapi dari penelitian dikatakan bahwa ini dari kita terinfeksi dari virus itu tadi. Apakah ini bisa dicegah? Bisa. Ya, bagaimana supaya kanker mulut rahim ini kita bisa cegah dengan tadi melakukan vaksinasi. Kita sudah punya vaksin, teman-teman. Saya rasa banyak wanita yang tahu bahwa ini datang, dok, aku mau vaksin. Ya, sekalian promosi saya di sini bahwa kami punya dokter konsultan onkologi saat ini di satu Kota Kupang ini ada satu Dr. Lawrence. Beliau berpraktek di Yohanes juga. Dan kalau teman-teman mau vaksin nanti bisa berhubungan dengan beliau. Ya, tetapi bagaimana cara mencegahnya? Ya, jangan sampai kita melakukan hubungan suami istri berganti-ganti. Kita yang perempuan pun harus setia, dan suami kita pun kita harap kita setia. Yang susahnya adalah kita tahu kita setia, apakah suami kita tidak setia, kita tidak tahu. Karena dari hubungan suami istri itulah maka untuk pencetus terjadinya kanker mulut rahim itu bisa terjadi. Tapi kalau itu dikaitkan dengan kanker indung telur, kita angkat tangan. Kalau kanker indung telur dia sudah bawa, tetapi dari makanan yang kita makan dia akan membuat dia menjadi mudah tumbuh. Misalnya ada, oh ya anak saya kok kena kanker indung telur ya dok, ya masih umur 9 tahun. Penyimpangan itu sudah ada di dalam dirinya, tetapi dia makan makanan, misalnya makanan hormon yang paling dipesankan oleh teman saya Dr. Lawrence, misalnya anak-anak itu jangan sering dikasih makan ayam potong atau ayam pedaging, karena ayam pedaging itu mengandung hormon-hormon tertentu yang kalau dalam jumlah besar dia tidak berlebih. Ya, boleh selama tidak berlebihan. Jadi kalau saya makan cuma satu sehari, ya enggak masalah. Jangan sama sekali tidak makan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan. Jadi bagaimana cegahnya tadi? Prinsipnya adalah jangan berlebihan. Segala yang berlebihan itu tidak baik, ya. Dan itu spesifik, tidak bisa secara garis umum untuk penyakit tertentu. Jadi kalau mau secara secara umum, jaga makan yang kita makan, jaga kebersihan boleh, tetapi pada penyakit-penyakit tertentu kita sudah bersih luar biasa, ibu ini atau wanita ini datang kepada kita dengan putih mengkilat yang harum luar biasa, tetap saja dia kena kanker indung telur, karena itu ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi kalau sesuatu itu tidak bisa kita kendalikan, harapan saya kita tahu lebih awal. Dengan cara apa? Rutin-rutinlah ketemu saya dan teman-teman saya untuk melakukan pemeriksaan, ya. Jadi rutinlah ketemu untuk mengetahui dan diagnosa lebih awal. Jadi kalau sudah diagnosa lebih awal, jangan, sering sekali yang saya dapatkan dan saya merasa sedih luar biasa adalah ketika para wanita ini lebih mempercayai dukun atau obat herbal daripada dokternya. Ketika dokter sudah mengatakan, mama ini ada kista, mama ada ini ada miom, seharusnya kita ambil karena sudah menyebabkan keluhan seperti ini. Tapi nanti orang itu berbalik dan datang lagi kepada kita setelah 3 atau 4 tahun berikut, datang dengan miom yang bertambah besar sudah, keluhan kemana-mana. Loh selama ini kenapa? Iya dokter, katanya ada obat herbal ini, obat herbal ini, obat herbal ini. Ternyata miom. Tapi mau biaya operasi, tidak punya uang, beli obat herbal puluhan juta, punya uang. Nah ini yang kadang-kadang keputusan yang salah buat kita. Ya? Oke baik, saya rasa itu cukup, mudah-mudahan cukup menjawab Kak Wati. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kita lihat di dalam room chat ini ada 3 orang penanya. Yang pertama dari Ibu ini bukan wanita telah sebutkan dengan 7OS bukan.
Yang Raisen kita belum ketemu. Yang dari ada pertanyaan dari peserta webinar, apakah penyakit NIOM itu bisa sembuh total, dokter? Bisa. Penyakit NIOM bisa sembuh total. Kalau dia diagnosanya adalah NIOM atau tumor minat, bisa. Dengan cara apa? Mengangkat NIOM-nya atau mengangkat tempat tumbuhnya NIOM. Kapan kita berpikir untuk hanya mengangkat NIOM-nya bila perempuan ini masih belum menikah atau perempuan ini belum punya anak? Kita bisa mengangkat NIOM-nya asal NIOM-nya bukan sesuatu yang sangat besar, yang sangat sulit diambil, kita bisa hanya angkat tumornya. Atau kita angkat tempat tumbuhnya NIOM. Tempat tumbuhnya NIOM adalah rahim. Kita angkat dengan rahimnya. Nah, kapan kita memikirkan untuk mengangkat hanya NIOM-nya saja, kapan kita memikirkan untuk mengangkat semuanya, itu akan ada konsultasi pribadi antara pasien dan dokternya. Karena salah satu bahan pertimbangan tadi yaitu kalau perempuan ini belum menikah atau perempuan ini belum punya anak, ya, dan dia sudah ada usia reproduksi usia 35 atau 35 tahun kurang, itu kita masih punya pilihan untuk pengangkatan NIOM-nya saja, tapi dengan segala risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat proses operasi, di mana kami atau kita pun tetap harus mengangkat rahimnya. Karena pada saat proses operasi bisa saja terjadi perdarahan, di mana caranya adalah karena perdarahan ada rahim, jadi angkat rahimnya. Jadi bisa sembuh total, bisa dengan cara koordinat pada rahim, caranya ya angkat tumornya sembuh. Tetapi karena indung atau tempatnya NIOM masih ada, apakah dia bisa pulang? Dia masih bisa kencing lagi. Nah, kalau tidak mau pusing, sudah punya anak, angkat saja. Apa sih sebenarnya perdarahan bagi seorang perempuan? Rahim itu fungsinya hanya untuk mengandung. Kalau kita sudah punya anak, tidak perlu lagi pertahankan rahim kalau dia ada anak. Jadi mengatakan bahwa kita pulang dengan tidak sempurna kehadapan Tuhan, itu salah sekali pemikirannya. Kalau kita pulang tidak sempurna, Tuhan sudah izinkan, rambut jangan dipotong, kuku jangan digunting, bulu ketek jangan dicabut. Karena apa? Nanti kita tidak sempurna apa yang Tuhan berikan. Kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi kalau memang harus diangkat, why not? Apalagi kalau kita sudah punya Tuhan. Ya, jadi bisa sembuh total. Baik, silakan. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga yang bertanya di sini ada Ibu Yudhistira bisa memahami. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Yusinta. Apakah aman jika pembalut dipakai setiap hari, dokter? Bagaimana? Saya kurang jelas, Kak. Apakah aman jika kita selalu memakai pembalut setiap hari, dokter? Kalau pakai pembalut pada saat menstruasi, ya harus pakai. Tapi kalau kita pakai ventilator, tidak rekomendasikan. Karena ventilator itu kan kita ada cairan yang berlebihan keluar dari alat kita, jalan lahir kita. Kalau ada cairan yang berlebihan yang keluar dari jalan lahir kita, saya harapkan teman-teman mencari pertolongan. Ya, kalau kita pakai ventilator itu dia kan kedap semuanya, kedap udara, kedap air. Kalau kita terlalu sering pakai itu, maka sirkulasi di jalan lahir kita itu akan sangat terganggu. Akhirnya dia jadi lembab. Sesuatu yang lembab sama seperti tembok yang lembab, dia akan sangat mudah ditumbuhi oleh jamur, oleh bakteri. Jadi saya tidak rekomendasikan penggunaan penti sepanjang hidup atau selama setiap hari-hari pakai ventilator, tidak saya rekomendasikan. Nah, saya tidak tahu kalau yang ada kan yang sekarang kita beli yang mana Avil atau Avail atau apa itu ya. Nah, itu saya juga tidak belajar secara khusus, tapi saya hanya tahu bahwa kalau kita pakai penti setiap hari, artinya sirkulasi di daerah situ sangat terganggu, dia bisa menyebabkan terjadi kelembapan, kita suka berkeringat dan sebagainya. Begitu kelembapan tinggi di situ, maka tempat itu akan mudah menjadi tempat yang ditumbuhi oleh kuman, ya. Oke, maupun jamur ya, bakteri ataupun jamur. Baik, ini kayaknya ada pertanyaan satu nih Kak Wati. Saya minta tolong ditinggikan ya. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan mengenai salah satu penyebab perdarahan adalah konsumsi obat-obatan yang terlalu lama. Di situ Kak Wati lihat. Itu pensil. Sudah? Iya, tadi penjelasan itu. Langsung ya, Kak Wati.
Ya, pertanyaan dari Ibu Anita Tolasik. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan mengenai salah satu penyebab perdarahan adalah konsumsi obat-obatan yang terlalu lama. Bisakah dijelaskan obat apa saja obat-obat tersebut? Dan juga ada slide yang menyebutkan bahwa penyebab perdarahan adalah disfungsi ovulasi. Dari yang saya tahu selama ini, PCOS menyebabkan infertilitas. Mohon penjelasannya, dokter. Ya. Yang paling pasti salah satu penyebab adalah penggunaan obat-obat hormonal tidak sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang datang ke pemeriksaan dokternya dikasih penggunaan hormon misalnya ya, untuk mengatur siklus menstruasinya dan sebagainya, ternyata kita minum obat itu tidak sesuai jadwalnya, akan kita dapatkan perdarahan berdarah di luar siklus menstruasi. Obat-obat itu banyak, tidak usah disebutkan. Nanti kalau kita punya perdarahan, datang aja membawa obatnya, kita jelaskan. Satu. Dan ketika teman-teman diberikan obat-obatan itu pasti ada tujuannya. Misalnya penggunaan obat yang kronis, ya, penggunaan obat yang lama. Ini misalnya akan terjadi efek sampingnya demikian. Nanti itu akan kita jelaskan pada saat pemakaian. Salah satu yang pasti adalah penggunaan obat-obat hormon. Ya, itu jenis obat-obatannya. Yang kedua tentang PCOS, betul. Tadi sudah saya katakan bahwa fungsi rahim kita adalah untuk hamil. Kalau terjadi sesuatu pada indung telur kita, ya, kalau sesuatu pada indung telur kita, dia akan memerintahkan produksi hormon yang tidak seimbang. Hormon yang tidak seimbang inilah yang akan menyebabkan tumbuhnya lapisan endometrium atau lapisan paling dalam dari dinding rahim. Kita sebut endometrium. Nah, pelepasan atau lapisan yang terlalu tebal ini tadi, kalau dia lepas dalam kondisi tertentu, dia akan menyebabkan perdarahan. Jadi, kalau ini dikaitkan dengan PCOS itu ya, polycystic ovarian, artinya bahwa di dalam indung telurnya itu ada kista-kista kecil. Kista-kista kecil ini berisi air, dan kista-kista kecil ini akan memberi sinyal untuk produksi hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini adalah hormon yang menunjukkan jaringan atau yang menunjukkan darah menstruasi. Kalau dia terlalu banyak, otomatis darah mens menjadi tebal. Nah, darah mens yang terlalu tebal pada batas tertentu dia akan luruh. Nah, luruhnya ini, lepasnya ini akan terjadi perdarahan. Nah, kalau kita di dalam tubuh atau indung telur kita hanya ada estrogen saja, ada kista-kista kecil yang tidak ada telurnya, maka kita akan menjadi infertil. Jadi, apakah PCOS itu terkait dengan perdarahan? Ya. Apakah PCOS itu terkait dengan infertil? Ya. Ya, jadi PCOS itu bukan hanya menyebabkan dia infertil, tapi PCOS itu juga bisa mengakibatkan perempuan tadi mengalami perdarahan di luar siklus menstruasi. Ya, saya rasa itu ya bisa menjawab ya. Jadi orang jangan hanya berkatakan, oh aku PCOS, aku hanya infertil, sekarang kok aku gangguan menstruasi. Salah satunya juga gangguan menstruasi. Ya, kalau fisiologi normal, nah nanti saya paparkan lagi seperti ilmu kedokteran, saya yakin Bunda Anita, apa kita orang rumah sakit kan? Nah, kalau orang rumah sakit nanti ketemu saya jelas lagi dengan secara biokimia. Saya yakin ini hanya menghabiskan waktu saja, dan saya yakin waktu akan menjadi sia-sia. Karena apa? Memori teman-teman tidak dipakai untuk mempelajari secara menjelimet bagaimana itu bisa terjadi, karena saya berbicara ini untuk awam. Nanti kalau ingin secara jelasnya saya bisa share, tapi satu orang saja, atau yang mau saja kita kuliah lagi tentang ini. Tapi secara prinsip, apakah PCOS itu bisa berakibat pada infertil? Betul. Dikaitkan tadi apa? Adanya kista-kista kecil pada indung telur itu dia kosong, tidak ada telurnya. Perempuan bisa hamil kalau dia punya telur dan dia punya sperma dari suaminya. Nah, kalau dia tidak punya telur, dia tidak bisa hamil. Ya, kalau kita lihat, kalau teman-teman pernah kontrol misalnya di USG sama dokternya, oh ini ada nih apa kista-kista kecil di dalam itu kosong. Nah, itu kosong itu berisi air ya, nanti ada cara terapinya, bagaimana mekanisme patofisiologi bisa saya jelaskan, tapi itu nanti kita punya waktu sangat panjang di sini. Tetapi prinsipnya kalau Bunda ingin tahu apakah PCOS infertil? Ya. Apakah PCOS bisa mengganggu menstruasi? Iya.
Ya, terus bagaimana cara atasinya? Mari kita secara privat, ya. Cara privat bisa ke saya, Dokter Agus bisa, semua dokter opsinya ada di sini bisa membantu teman-teman, ya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Ina. Semoga penjelasan dari Dokter Ina ini bisa dipahami oleh Ibu Anita. Dan jika mungkin masih belum puas atau perlu penjelasan lanjut, silakan menghubungi Dokter Ina atau dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang. Ada satu lagi pertanyaan dokter dari Ibu Maya Monas. Izin bertanya dok, kalau haid hari pertama agak sakit di perut bagian bawah, apakah ini normal? Baik, haid hari pertama agak sakit, apakah normal? Kalau sakit itu tidak sampai membuat kita tidak bisa beraktivitas. Ingat ya, tidak. Ini ya, tak ada negatif. Kalau nyeri itu tidak menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas, normal. Tetapi kalau nyeri itu sampai membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan normal, itu artinya tidak normal. Ya, nyeri pada saat kita menstruasi itu boleh terjadi. Kenapa? Pada saat menstruasi akan terjadi kontraksi atau kontraksi itu bahasa awamnya apa ya? Dia seperti meremas-remas. Rahim itu dia agak beremas-remas untuk mengeluarkan darah yang ada di dalam di dalam rahim kita. Tadi ingat ya, secara fisiologis saya tidak menjelaskan bagaimana terjadinya menstruasi karena jelimet saya mesti belajar tentang sel, bagaimana perintah dari otak memberitakan indung telur memproduksi hormon tertentu. Hormon ini akan memerintahkan rahim untuk menumbuhkan jaringan-jaringan darah mens. Itu saya rasa tidak perlu, tetapi jaringan darah mens yang sudah tumbuh di dalam rahim kita pada batas yang memang sesuai dengan perintah Tuhan kita itu ajaib. Ada yang namanya mekanisme feedback, di mana kalau dia sudah tempat penuh, ada perintah stop hormon, dia keluar dulu. Begitu dia sudah turun, dia terlepas, jadi ada perintah untuk memberi sinyal ke otak kita untuk produksi lagi. Itu yang memang satu mekanisme yang luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan pada kita. Tetapi kalau mekanisme itu terjadi di luar yang normal itu tadi, maka kita harus cari pertolongan. Satu. Terus yang kedua, apakah nyeri? Kalau nyeri saja seperti itu tadi pada saat tidak apa-apa Bunda, karena itu satu pertanda bahwa proses itu sedang mau dimulai. Ya, tetapi kapan dikatakan patologis? Kalau sampai kita tidak bisa melakukan aktivitas normalnya, itu standarnya. Jadi kalau sudah sampai nyeri yang kita sampai telungkup sampai tidak bisa, mau duduk tidak bisa, mau makan tidak bisa, berarti itu sesuatu. Nah, untuk mencari tahu itu, apakah hanya sederhana itukah hanya menstruasi biasa atau sesuatu yang lain dengan Ibunda? Mari cari pertolongan ya. Nanti kita akan jelaskan secara kasuistis sesuai dengan kasus ya. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter. Mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan terakhir dari room chat, mungkin dari peserta webinar ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand-nya. Ini saya ada lihat teman salah satu sahabat SMA saya, Ibu Debbie dari Yangapu. Oh ya. Apa kabar Ibu Debbie? Tadi saya ngomong apa, saya belum sempat bicara. Sekarang udah kemana beliau? Ada yang mau bertanya langsung mungkin dengan Dokter Ina pada kali ini? Jika belum, mungkin kita menjawab pertanyaan terakhir ya dokter, dari Ibu Leonita Petronella Berek. Izin bertanya dok, apa ya saja yang kita perlu lakukan bagi perempuan untuk menghindari kejadian tidak normal pada kandungan, seperti yang sudah dijelaskan tadi? Seperti yang tadi, bahwa sesuatu yang terjadi pada kandungan sebagai perempuan tadi, ada yang terjadi karena memang sesuatu yang salah secara struktur atau sesuatu yang salah secara non struktur. Kalau dia salah secara struktur, yang paling mungkin tadi aku bilang mencegah itu, yang paling dari dunia kedokteran yang masih bisa dicegah dengan vulgar, kami mengatakan bisa dicegah, itu kanker mulut rahim. Bagaimana dengan caranya? Hindari melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, ya. Atau kalau kita tidak tahu, tidak mungkin berganti-ganti pasangan tadi, kita vaksin, ya. Nah, kalau misalnya ternyata saya tidak bisa, ada faktor yang tidak bisa cegah. Misalnya saya terlahir, ya saya kebetulan papa saya, mungkin sahabat saya Ibu Debbie Jara ini dari Sumba tahu, dari Mengapu kami ya Ibu Debbie, saya pelogat Sumba suka keluar ini. Nah, jadi
Kalau mungkin tahu cerita, saya share pribadi, saya punya papa dulu dipanggil Tuhan dengan kanker usus, kanker kolon. Saya tidak menceritakan keluarga lainnya, karena kalau saya menceritakan keluarga lain itu adalah rahasia medis. Saya tidak bercerita, tapi saya bercerita tentang keluarga saya pribadi. Itu papa saya. Papa saya dipanggil Tuhan karena kanker indung telur. Secara medis dikatakan bahwa turunan papa saya, garis turunan papa saya akan melahirkan anak-anak yang mempunyai kecenderungan kanker usus juga iya. Kalau pada saya perempuan kanker usus iya, kanker indung telur iya, kanker payudara iya. Ya, bagaimana cara mencegah? Yang tidak bisa saya buat adalah terlahir dari keluarga papa dan mama saya. Saya tidak bisa buat. Bahwa saya terlahir dari keluarga kedua orang tua saya, kan saya tidak bisa buat. Saya tidak bisa memilih ketika di surga, saya tidak bisa memilih. Tapi ini lain lagi, saya tidak bisa memilih. Saya tidak mau, Tuhan saya tidak mau terlahirkan dari keluarga ini. Tidak bisa. Saya terlahirkan dari keluarga dengan serangkaian kelebihan dan kekurangan, itu adalah saya. Ya, seperti saya tadi saya bilang papa saya kanker papa saya kanker kolon atau kanker usus. Kepada saya apa? Mungkin siapa mungkin yang pernah membaca cerita tentang Angelina Jolie, di mana dia punya oma sakit kanker payudara, dia punya mama payudara, dia punya saudara-saudara payudara semua. Saking dia takut dia mati karena kanker payudara, dia ambil rahimnya, dia angkat indung telurnya, dia angkat payudaranya. Untuk mencegah terjadi itu yang dia lakukan. Ya, karena apa? Dia tidak bisa menyesal atau tidak bisa menolak. Dia terlahir dalam rumpun keluarga yang mewariskan hal itu pada dia. Nah, yang paling penting adalah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, apa yang harus kita lakukan? Cari tahu lebih awal. Cari tahu lebih awal. Jadi kalau aku tahu lebih awal, sudah datang ke dokternya, percaya dokternya, jangan percaya dukun dan obat-obat herbal. Kalau udah datang kepada dokternya, dok, aku begini, dokternya kasih konseling, mari kita begini. Tidak mau, percaya obat herbalnya. Ketika obat herbalnya tidak menolong, dia kembali lagi kepada dokternya. Ya, jadi seperti itu. Apakah mungkin saya untuk tidak seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Ya, dan tadi kalau saya sudah punya keturunan seperti itu, ya kalau tidak saya juga melakukan pola hidup sehat. Supaya sel-sel yang tadi sudah siap untuk bertumbuh subur di dalam tubuh saya, dia tidak berkembang dengan luar biasa karena pola hidup atau makanan yang saya makan atau gaya hidup saya. Ya, seperti saya pikir mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Jadi untuk menghindari, kalau saya sudah berada dalam keturunan itu, saya tidak bisa hindar. Tapi kalau saya berada pada sesuatu yang tidak bisa saya hindari, mari kita hadapi dia. Hadapi dia dengan cara apa? Bila perlu hadapi dia waktu dia masih belum terlalu berkutik. Belum begitu besar atau belum begitu bergaya. Jadi hadapi dia waktu dia masih kecil, mari kita toki dia. Mari kita singkirkan dia. Ya, dengan cara apa? Lakukan screening rutin. Rajin-rajinlah kangen sama saya dan teman-teman saya Dr. Opjin ya. Kadang-kadang datang, lu kenapa? Udah, kangen Dokter Ina, wah, kangen Dokter Ina. Ya, jangan takut tentang biaya. Karena apa? Kita punya BPJS yang sudah, ya saya promosi tentang BPJS. Jadi jangan lupa bayar iuran ya yang umum-umum. Tapi kami yang pegawai negeri kan sudah dipotong rutin. Jangan takut datang ke poli kandungan. Bilang apa? Dok, pingin USG? Boleh. Seorang perempuan screening boleh 1 tahun 1 kali. Dok, mau pap smear? Boleh. Pap smear Rumah Sakit Yohanes sudah lengkap. Kami punya lengkap. Saya promosi sekalian. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita berada pada sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kenal lebih awal, cegah lebih awal. Ya, jadi kalau kita sudah kena, obati lebih awal, ya sudah kita terselamatkan. Kalau tadi dikaitkan dengan saya sudah tahu bahwa saya akan ada seperti itu. Caranya apa? Jangan terlalu banyak makan enak. Oh, makan enak ini luar biasa. Nah, penyakitnya nanti bisa apa? Kanker indung telur saya, bisa kanker payudara saya. Karena apa? Saya terlahir di dalam rumpun keluarga itu. Saya tidak bisa menyesal. Kita pun tidak bisa menyesal bahwa kita terlahir dari garis keturunan yang demikian. Ya, baik, saya rasa itu cukup. Baik, terima kasih. Oh ya, silakan Ibu Devi mungkin. Terima kasih. Saya mau tanya Ibu Dokter, saya sudah 3 kali turut. Apakah nanti kalau dalam jangka waktu bisa berpengaruh kepada rahim atau tidak? Karena terkadang
ada perasaan nyeri, ada juga ya kurang enak di situ, di perut yang bekas operasi itu. Nanti ada pengaruh dengan tidak, Ibu Dokter? Operasi apa tadi? Operasi sesar ya? 3 kali. Ya. 3 kali. Ya, 3 kali operasi sesar ya. Baik, ini anak baik. Tentang nyeri ya, nyeri kalau kita mengalami nyeri di tempat bekas operasi pada awal-awal proses persalinan misalnya atau sesar misalnya awal ya toleransilah 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tetapi kalau kita pernah mengalami fase di mana sudah tidak nyeri lagi, terus tumbuh nyeri lagi, jangan salahkan operasi sesar itu. Ingat ya. Jadi kalau kita pernah mengalami fase ya, jadi ini kadang-kadang datang kepada dokter, luka operasi sakit dokter. Operasi kapan? 12 tahun yang lalu. Waduh, 12 tahun yang lalu. Memang ketika kita operasi, jaringan di situ dia sudah tidak normal lagi. Karena dia sudah muncul jaringan parut, maka dia akan sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang terjadi perubahan di dalam kandungan kita. Tetapi ingat, di dalam perut kita itu bukan hanya ada kandungan. Di situ ada tempat kencing, di situ ada tempat pup, ya, di situ ada saluran perkencingan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di situ, tidak selamanya disebabkan oleh kandungan. Nah, kalau bekas operasinya sendiri Bunda, tidak masalah. Kalau nyeri bukan karena proses operasinya, saya sangat pasti. Apalagi sudah lewat 1 tahun misalnya. Tetapi ada sesuatu yang terjadi dengan organ di situ yang menyebabkan nyeri di tempat operasi. Tapi bukan proses operasinya. Nah, bisa kandungan, bisa dari kandung kencingnya, bisa dari saluran kencingnya, bisa. Maka itu kita harus mencari pertolongan. Misalnya bisa juga karena apa? Kita sangat ingin punya perut yang ramping seperti artis-artis itu. Kita sit up terus-terus. Kalau dia nyeri, ya nyeri lah, orang dilatih, ditarik, boleh nyeri, enggak masalah. Ya, begitu sayang. Oke, terima kasih Bu Dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi. Satu pertanyaan terakhir. Izin bertanya dokter, anak saya usia 11 tahun dan sudah menstruasi sejak 10 tahun. Jadwal mensnya bulan kemarin tanggal 24 November dan bulan ini tanggal 10 Desember sudah haid lagi. Apakah siklus yang pendek ini normal? Oke, baik. Terima kasih Ibu Darmin Ceseu. Saya mohon maaf ya, tadi saya lupa bahwa menyampaikan bahwa siklus menstruasi yang saya sampaikan itu adalah pada wanita dewasa penuh. Artinya memang dia sudah dewasa secara penuh. Ya, kalau pada anak-anak yang belum dewasa penuh, artinya yang masih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu belum dewasa penuh, maka siklusnya masih bisa terganggu. Bisa saja dia mens bulan ini, 6 bulan baru dia mens, bisa saja. Ya, tetapi siklusnya belum sempurna betul karena dia baru beranjak dewasa. Ya, baru beranjak dewasa ya. Jadi tidak apa-apa sayang kalau dia siklusnya pendek ataupun panjang pada anak-anak yang belum dewasa penuh. Tetapi kalau sampai menstruasi itu menyebabkan perdarahan yang banyak seperti saya bilang tadi, lebih dari 7 hari, darah menstruasi sangat banyak, harus datang mencari pertolongan. Untuk kita lihat murnikah ini karena siklus atau poros perintah untuk menstruasinya hanya karena itu terganggunya atau ada sesuatu yang lain. Karena sering saya dapat anak-anak yang masih akil, yang belum dewasa penuh, datang dengan menstruasi yang terlalu panjang dan lama, datang kepada kami dengan HB tinggal 2, HB tinggal 4, tinggal 5. Ya. Jadi kalau sesuatu yang berlebihan itu, Bunda ingin mencari tahu apakah normal pada anaknya, datang secara pribadi kepada dokternya untuk disingkirkan dan dijelaskan satu persatu. Ya. Begitu ya, Ibu Mama Minci yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya menstruasi pendek dan darah mensnya sedikit-sedikit, biarkan saja, ini dia masih menuju kematangan. Tetapi kalau darah mensnya terlalu banyak, artinya sudah butuh pertolongan. Karena kita harus hentikan proses ini. Kalau tidak, adik Nona nanti habis darahnya. Dan ini bisa berakibat kepada hal yang buruk. Karena perdarahan yang sangat banyak, anemia yang berkepanjangan, bisa mengganggu mekanisme kerja jantungnya, dan kasihan bisa berbahaya buat anaknya. Ya, baik, saya rasa itu. Baik, terima kasih atas
kesediaan dan partisipasi dari semua peserta webinar yang sudah antusias untuk bertanya kali ini. Dan kesimpulannya, saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman yang benar tentang perdarahan jalan lahir seorang wanita dapat meningkatkan kesehatan wanita itu sendiri. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta webinar yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat hari ini. Saya atas nama panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya kegiatan ini. Sebelum kita menutup akan kegiatan ini, kita akan foto bersama. Untuk itu saya mohon video-videonya boleh diaktifkan untuk kita mengambil gambarnya. Silakan dibuka videonya. Baik, kita ada 2 slide. Silakan video yang belum membuka videonya dibuka. Oke, slide pertama, silakan panitia. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua, silakan dibuka videonya. Baik, 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, ini ada Dokter Agus, harus jadi Dokter Agus bantu ya. Ayo, Dokter Agus. Kami sudah. Ya, akhirnya. Baik, akhirnya walau mustahil menjadi ibu yang sempurna, namun seorang ibu pasti berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi anak-anaknya. Selamat Hari Ibu bagi para ibu di seluruh Nusantara. Sampai berjumpa dalam webinar berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Terima kasih dokter, terima kasih semua. Terima kasih Kak Maya.